Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaji ngasik teman-teman semuanya. Oke, di video kali ini kita mau bahas tentang yang sangat sederhana di depan kita ya. Ini adalah kompresor rakitan yang saya pakai sudah sekitar mungkin kurang lebih setahun ya. Dan alhamdulillah udah banyak banget cerita dengan kompresor ini. Jadi kompresor ini tuh sederhana sekali. Kita akan bahas kelebihan dan kekurangan, berapa sih biaya untuk membangun sebuah kompresor yang sangat sederhana seperti ini. Nah, ini yang kita langsung aja ya bahas speknya. Saya pakai tabung, itu tabung bekas freon, itu belum diapa-apain, jadi masih murni, cuma saya las bagian dudukan-dudukan aja. Terus itu saya pakai kompresor, bukan kulkas ya, itu kompresor untuk freezer, jadi beda. Mungkin kalau disetarakan mungkin dengan kompresor freezer kompresor kulkas yang 2 pintu, karena tekanannya sangat beda. Nah, terus itu ada regulator, ini regulator untuk regulator tekanan sekaligus filter dari Tekiro. Jadi sistemnya sangat sederhana sekali ya, kalau misal teman-teman mau membangun sebuah kompresor yang masih pemula. Nah, yang masih pemula pengen bangun kompresor duit pas-pasan, ini sangat direkomendasikan. Cuma kalau dari saya pesan, gunakanlah pakai kompresor yang bekas freezer atau freezer tuh, kalau teman-teman belum tahu, freezer itu yang biasa buat nyimpan ikan ya, kayak yang di mall-mall, terus buat es krim itu ya. Nah, itu lain, jadi kompresornya lebih kuat, lebih tahan, dan nggak kayak kulkas 1 pintu. Kalau 1 pintu itu tekanannya keluar sekali, yang keluar dari sini. Nah, ini langsung disambungkan dari dari pipa pengeluaran, langsung disambungkan ke sini. Ini ada join Y, sambungan langsung masuk ke dalam tabung. Terus ini dikeluarkan, terus masuk ke sini, masuk ke ini, terus di regulator. Nah, ini terus pipa pembuangan. Jadi sangat sederhana. Ini tidak menggunakan otomatis karena untuk untuk menghemat budget. Jadi kalau dipasang otomatis itu nggak hanya dipasang aja, tapi harus mengelas bagian ini, dan itu mengelasnya agak susah. Jadi butuh jasa yang cukup lumayan. Jadi untuk mengantisipasi otomatis, teman-teman bisa pakai ini ya. Nah, bisa pakai ini. Jadi ketika udah penuh, matikan. Udah penuh, matikan. Kalau mau ngisi lagi, hidupkan lagi. Jacknya juga sangat sederhana ya. Sekarang kita bahas bagian dari jack yang biasa rusak di kompresor freezer ini, ada di PTC belakang. Jadi kompresor freezer ini, nah ini di PTC ya, PTC-nya saya buka dulu. Nah, ini adalah bagian PTC, namanya PTC nih. PTC itu nggak tahu, pokoknya sistemnya ini di PTC. Jadi ini sekaligus tutorial ya, kalau teman-teman punya kulkas di rumah, freezernya mati, coba dicek ininya, PTC-nya. Teman-teman cabut, habis itu dikocok. Kalau kocok dalamnya bunyi cek, berarti dalamannya itu udah ambrol. Itu minta diganti tuh. Sama bawah ini ada 2. Ini sangat sederhana. Biasanya kalau yang bermasalah tuh di sini. Gitu. Jadi ini listriknya cuma sederhana sekali ya. Langsung dicolokkan ke mana? Ke arus AC arus ini, listrik langsung nyala. Langsung ngisi. Biasanya soalnya kalau kulkas rusak tuh biasanya bermasalah di sini. Kalau dalamannya jarang sekali. Yang penting olinya kalau oli ini ya, biasanya kalau bunyinya udah kasar banget, olinya udah mulai habis. Tapi ini saya selama pakai ini setahun belum pernah bermasalah. Oke, sekarang kita kembali lagi gimana kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sangat sederhana ya. Kelebihan dari kompresor ini adalah, pertama, pembuatan biayanya cukup terjangkau, murah. Ini saya habis sekitar, kita bahas satu-satu aja ya. Dari pertama, tabung saya dapat Rp20.000, itu sangat murah meriah. Kalau ngelas ini mungkin sekitar Rp50.000 ya, karena ini saya ngelas sendiri waktu itu dan ngelasnya nggak rapi. Kalau teman-teman mungkin mau buat yang sendiri yang lebih rapi, mungkin bawahnya bisa ditambahkan roda atau sekalian dibuatkan pipa untuk otomatis ya. Terus yang sangat saya suka dari kompresor rakitan seperti ini, suaranya sangat-sangat silent. Jadi orang yang tetangga pun kita nggak tahu. Kalau teman-teman udah nonton yang video sebelumnya, saya review tentang kompresor yang branded itu kalanya suaranya sangat jauh dengan kompresor seperti ini. Ini suaranya tuh silent, sangat-sangat silent, seperti kita mendengarkan kulkas.
halus banget, dari kita ngisi mau apa punya halus semuanya. Terus kelebihannya selain itu juga listriknya juga awet, listriknya juga cukup dayanya, karena dayanya nggak setinggi kompresor itu ya, apa namanya, yang kompresor branded gitu ya. Ini kalau nggak salah dayanya sekitar 100 watt kalau nggak salah, kalau yang itu kan sampai 500 watt. Ini juga cukup sederhana rakitannya, cuma tinggal ditambahin tekiro. Oh ya, terus kita bahas harganya ya tadi ya. Kalau tadi kan tangki 20.000, terus ini regulator sekitar 110.000 kalau nggak salah. Nah ini yang lumayan mahal itu ada di kompresornya. Ini kompresornya itu saya dapat waktu itu harganya, kalau yang satu pintu itu murah. Ini second ya, bukan bicara baru. Kalau baru jutaan nih, dapat kompresor baru. Ini kalau second, ini saya dapat barangnya masih bagus banget, itu sekitar harganya saya dapat kalau nggak salah waktu itu 350.000 yang second, tapi tekanannya gede banget Mas Bro. Terus ini pipa-pipa gini, ini tinggal disambungin pipanya. Jadi total pembuatan itu sekitar 470.000 ya, 470.000 belum sama pen brush. Nah pen brush juga teman-teman bisa milih di online juga banyak, ada merek Molar itu yang murah 100 ribuan, ditambah nanti yang paketan sama selang udah langsung jadi bisa dipakai, itu sangat-sangat terjangkau. Itu ya, jadi kelebihan dan kekurangannya mungkin ini yang sangat mencolok adalah kalau untuk kebutuhan pen brush ini sangat memadai, sangat-sangat cukup lah gitu. Tapi kalau untuk produksi udah di atas ratusan metal jig itu ini kurang recommended, karena saya udah mulai produksinya alhamdulillah udah semakin meningkat terus, jadi saya ganti, dan kebetulan ini udah diganti sama teman saya, jadi jangan di PM teman-teman semuanya. Tapi ini udah cukup bersejarah dengan saya ya, karena waktu pertama kali saya membuat metal jig sama kompresor ini. Nah, ini sangat sederhana sekali, bisa teman-teman tiru desainnya ya, simple sekali, karena saya tidak menggunakan las lubang-lubang di sini karena resikonya juga cukup lumayan kebocoran. Karena plat tabung freon ini juga dia sangat tipis, platnya sangat tipis sekali nih, dia tipis banget, tipis sekali. Nah tipis banget kan, makanya ngerong las harus hati-hati. Terus ini juga ada tips dari saya ya. Nah, ini kan kompresor rakitan, jadi kalau ngisi biasanya saya itu kalau ngisi sampai ini aja, sampai 90 PSI, 90 PSI, nggak pernah sampai full 150. Takut ini nggak kuat, karena kan ini tabungnya tipis, bukan tabung khusus untuk kompresor, dia tabung untuk freon yang sekali pakai. Jadi itu tip dari saya supaya menjaga keamanan dan safety. Jadi kalau ngisi nggak usah penuh-penuh, kalau mau dikasih otomatis lebih bagus. Ya mungkin segitu dulu ya videonya, simple aja tentang kali ini. Besok-besok mungkin ada saya mau berbagi tip lagi besok-besok tentang nanti tunggu aja, nanti di lain kesempatan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan selalu diberi rezeki yang lancar, serta metal jignya lancar terus, laris manis. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, minta kesehatan, jaga kesehatan selalu. Saya Yudo Hermanto. Semoga videonya bermanfaat ya, simple, ringkas. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Salam mancing asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.